Yo yo, halo semuanya, gimana nih kabarnya lur? Semoga dalam keadaan sehat dan mood yang baik-baik aja ya lur ya. Jadi kali ini Mimin bakalan ngelanjutin Donghua series yaitu Throne of Steel. Dan buat teman-teman yang mungkin baru gabung, Mimin saranin untuk nonton bagian sebelumnya dulu, linknya ada di deskripsi. Sebelum kita lanjut, bolehlah ya untuk di subscribe tipis-tipis agar kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya. Oke, nggak usah berlama-lama lagi, siapkan kopi, luruskan kaki, hormati gurumu, sayangi temanmu, cintai pacarmu, itulah tandanya kita masuk ke intro. Let's go. Cerita berlanjut di mana ketika Hao Chen mau meninggalkan istana iblis bulan, tiba-tiba mereka pun merasakan kedatangan dari Kaisar Iblis Feng Xiu. Jelas Presiden Yu benar-benar sangatlah panik dan menyuruh Hao Chen untuk menyamar saja menjadi seorang cewek agar identitasnya tidak ketahuan. Awalnya layaknya pria sejati, Hao Chen menolak melakukannya. Tapi karena cuma inilah cara satu-satunya, jadi mau tak mau ia pun menuruti perintah tersebut, ya kan? Waduh. Sedangkan di depan dari Istana Bulan, tentunya dipimpin oleh Tuan Agares, mereka pun mulai menyambut kedatangan dari Kaisar Iblis. Namun Kaisar Iblis yang memang tak terlalu menyukai formalitas, ia tak memperdulikan sambutan itu dan mengajak Tuan Agares sebagai saudaranya untuk ngobrol berdua. Alhasil Tuan Agares juga tak keberatan sama sekali dan mengajaknya ke kolam rembulan. Berbeda dengan Hao Chen, di sana mau tak mau ia pun beneran dihiasi sebagai seorang cewek. Tentunya ia benar-benar sangatlah kesal dan mengingatkan kalau nyawa Presiden Yu masih ada di tangan mereka. Tapi Presiden Yu juga tak mau macam-macam. Bahkan ia meyakinkan jika terjadi sesuatu kepada Hao Chen, ia pasti akan ikutan juga. Sampai singkat cerita, King Hao Chen yang dikenal sangatlah tampan, sekarang sudah cosplay menjadi Queen Hao Chen yang begitu menawan ya lur ya. Waduh. Bahkan Presiden Yu sebagai wanita yang asli aja sampai dibuat kaget dan beranggapan dengan penyamaran ini Hao Chen tak akan ketahuan. Balik lagi ke kolam rembulan, di sana Tuan Agares langsung memberikan sebuah anggur untuk Kaisar Feng Xiu. Di sana ia bilang kalau anggur ini terbentuk dari sinar bulan selama 1000 tahun. Tentunya jika bukan Kaisar yang berkunjung ke sini, ia tak akan mau mengeluarkannya. Selain itu, ternyata mereka ini juga adalah saudara, di mana Kaisar Feng Xiu adalah anak pertama, Tuan Agares anak kedua, dan anak ketiga yang katanya sedang mengasingkan diri. Tentunya Tuan Agares sendiri benar-benar sangatlah rindu karena memang mereka yang dijuluki sebagai tiga bersaudara matahari, bulan, dan bintang tak pernah berkumpul lagi. Namun di sana Kaisar Feng Xiu bilang kalau momok langit sudah semakin dekat. Jelas jika mereka tak bisa menyelesaikannya, ras iblis pasti akan melakukan kesalahan yang sama lagi. Tapi Tuan Agares hanya bilang kalau adik ketiganya sudah meramalkan kalau aula ilusi akan segera terbuka dalam beberapa hari lagi. Tentunya begitu Kaisar Iblis mendapatkan apa yang ada di dalamnya, ditambah lagi dengan jutaan tentara dari Iblis Bulan, maka semuanya pasti akan baik-baik aja meskipun momok langit datang kembali, ya kan? Waduh. Yang pada akhirnya mereka pun tak mau membahas soal masalah itu dulu dan memutuskan untuk bersantai saja. Namun karena dari tadi Kaisar Feng Xiu tidak melihat Presiden Yu, ia pun sedikit bertanya-tanya. Yang sudah jelas Tuan Agares bilang kalau baru-baru ini anaknya sudah mempelajari sebuah tarian kuno, di mana niatnya memang ingin memberikan surprise kepada mereka. Alhasil tanpa basa-basi lagi karena Kaisar Feng Xiu juga penasaran, ia pun bergegas memanggil para penarinya. Sontak ketika itu juga para penari pun muncul termasuk Presiden Yu dan juga Queen Hao Chen kita, ya kan? Waduh. Yang tanpa diduga melihat penyamaran dari Hao Chen, Kaisar Feng Xiu langsung menyadarinya dan mengeluarkan sedikit kekuatannya. Jelas hal itu membuat Hao Chen pun sangatlah panik dan beranggapan kalau ia sudah ketahuan. Tapi ternyata meskipun sudah ketahuan, Kaisar Feng Xiu tak mau membuat masalah dan pura-pura tak tahu aja. Bahkan ia menyuruh mereka untuk melanjutkannya. Tak hanya itu, melihat penampilan Hao Chen yang menyamar ini, Kaisar Iblis juga mengatakan kalau Hao Chen benar-benar mirip dengan Ling Xuan ya lur ya. Waduh, sepertinya memang punya hubungan mereka berdua ini ya. Sampai pada akhirnya pertunjukan tari menari pun akhirnya selesai. Jelas demi menghindari sebuah masalah, Presiden Yu langsung mengajak Hao Chen untuk segera pergi. Tapi tanpa diduga, Kaisar Feng Xiu malah menyuruh mereka untuk maju ke depan.
Sontak mau tak mau mereka pun melakukannya. Tapi Presiden Yu pun mengatakan agar Hao Chen tidak berbicara sedikit pun dan biar ialah yang mengurus semuanya. Sementara untuk Hao Chen, setelah melihat Kaisar Iblis dengan jarak yang dekat, ia pun lagi-lagi dibuat kaget karena memang meskipun sudah sedekat ini ia tetap tak bisa merasakan napasnya. Tentunya ia pun sampai bertanya-tanya setinggi apa kultivasi dari sang raja ini. Berbeda dengan Kaisar Iblis, di sana tanpa diduga ia langsung ke mode serius dan menyuruh mereka untuk menjawab pertanyaannya dengan jujur. Tapi untungnya Kaisar Iblis tidaklah menanyakan soal Hao Chen, melainkan ia mengatakan kalau Tuan Muda Ahbao ingin menikahinya. Dijelaskan Ahbao itu adalah anak dari Kaisar Iblis yang memang sudah dari kecil tertarik dengan Presiden Yu. Tentunya sebagai seorang ayah kedatangannya ke sini sebenarnya untuk melamar Presiden Yu. Sontak Tuan Agres sebagai ayah dari Presiden Yu, ia langsung setuju-setuju aja dengan pernikahan ini. Tapi untuk Presiden Yu, ia pun mengatakan kalau ia selalu menganggap Ahbao sebagai kakaknya. Oleh sebab itulah ia pun cukuplah kaget jika tiba-tiba disuruh nikah. Alhasil karena waktunya memang sangat mendadak, Kaisar Iblis pun mau memaklumi. Yang pada akhirnya ia pun menyusun sebuah rencana saja terhadap surga ilusi mimpi tadi, di mana ia akan membiarkan Ahbao dan Presiden Yu untuk bersama-sama dalam membawa pewaris dari 10 pilar tertinggi sekaligus bersenang-senang. Sontak Hao Chen yang mendengar soal aula ilusi, ia pun sangatlah kaget. Apalagi Tuan Agares menegaskan kalau aula ilusi itu berada di wilayahnya perbatasan Zenan atau wilayahnya manusia. Jelas jika mereka membiarkan anak-anaknya pergi ke sana, takutnya mereka tak akan bisa bergerak bebas untuk keluar masuk. Tapi Kaisar Iblis yang memang sangat ingin menjodohkan anaknya lagi-lagi sudah memikirkan sebuah rencana. Bahkan ia siap mengerahkan banyak pasukan tentara untuk menyerang perbatasan tersebut. Alhasil Hao Chen yang mendengarnya lagi-lagi sangatlah kaget. Bahkan ia langsung berniat untuk melaporkan informasi ini ke aliansi. Apalagi Kaisar Iblis juga bilang kalau di sana ada benda yang sangat ingin ia dapatkan. Sontak Hao Chen pun semakin bertanya-tanya soal apa yang sedang dibicarakan ini. Bahkan sekelas Kaisar Iblis aja sampai ingin mendapatkan benda tersebut. Yang pada akhirnya Tuan Agares pun juga setuju akan hal itu karena memang dengan begitu Ahbao dan Presiden Yu bisa mengenal dan membangun perasaan yang lebih dekat lagi. Selain itu Kaisar Iblis sendiri juga ingin melihat di antara 10 pilar iblis siapa yang terkuat di antara mereka. Yang pada akhirnya ia pun mengajak Tuan Agares untuk datang ke tempatnya saja dan bersenang-senang. Sedangkan untuk Hao Chen, ia pun akhirnya sudah menjadi king lagi dan menyudahi penyamarannya tadi. Tentunya Presiden Yu sendiri langsung mengeluarkan formasi teleportasi untuk mengantarkan Hao Chen pulang. Selain itu dalam 3 hari ke depan ia juga sudah memerintahkan karavannya untuk mengawal Hao Chen ke aliansi. Jelas sebagai penutup ia hanya mengatakan jika surga ilusi mimpi sudah terbuka nanti, mereka pasti akan bertemu lagi dan ia akan memberikan hadiah yang lebih besar. Waduh. Di sana setelah pertemuan dengan Kaisar Iblis tadi, Presiden Yu benar-benar sangatlah kesal karena ia malah dipaksa untuk menikah. Alhasil karena tujuannya memang ingin mengendalikan takdirnya sendiri, jadi ia pun bertekad untuk melawan siapapun dan tak akan membiarkan siapapun untuk mengendalikannya. Balik lagi ke Hao Chen, di sana menyadari perkataan Presiden Yu untuk bertemu di surga ilusi tadi, artinya Presiden Yu berharap kalau ia juga datang ke sana. Yang pada akhirnya meskipun perjalanan ini sangat bahaya, setidaknya ia mendapatkan informasi yang sangat penting dan pasti akan melaporkannya ke aliansi. Sampai singkat cerita, Hao Chen pun kembali dulu ke camp teman-temannya. Di sana dijelaskan luka dari semua orang sudah disembuhkan berkat pil dari Lin Xin. Selain itu, Cai Er juga perlahan mulai membaik meskipun untuk menyembuhkan semua inderanya masih sangatlah lama. Yang pada akhirnya 3 hari kemudian mereka pun langsung bergegas kembali ke aliansi. Tentunya Hao Chen sendiri berniat untuk ke kota suci terlebih dulu dan melaporkan soal misinya ini. Kemudian barulah ia akan melaporkan soal menara eternal serta aula ilusi tadi. Sampai singkat cerita mereka pun akhirnya tiba di kota suci. Tapi di sana melihat Cai Er yang terluka parah, para asasin pun cukuplah marah dan beranggapan kalau Hao Chen tidak menjaganya dengan baik. Sampai paman asasinlah yang muncul dan menjelaskan menurut informasi yang ia dapat, misi yang diambil oleh tim mereka adalah misi tingkat raja. Tentunya mereka tak bisa menyalahkan Hao Chen, melainkan menyalahkan menara pemburu iblis karena memang menara lah yang melakukan kesalahan dan meletakkan misi itu di tingkat jenderal.
Bahkan nonanya hampir saja meninggoy karena misi tersebut. Yang pada akhirnya paman asasin pun berniat melaporkannya kepada ketua aliansinya. Sedangkan untuk tim pemburu iblis di sana ketika mereka melaporkan soal misinya, pelayan langsung menjelaskan kalau misi yang mereka jalani adalah tingkat raja. Sontak semua pun benar-benar sangatlah marah karena memang berkat kesalahan dari menara mereka hampir saja meninggoy. Selain itu, pelayannya juga mengatakan tak peduli mereka menyelesaikan misi atau tidak, atas kesalahan ini mereka akan diberikan kompensasi sebesar 20.000 poin kontribusi. Tapi jelas mereka tak terima begitu saja karena memang 20.000 itu sangatlah sedikit. Apalagi misi ini sudah mempertaruhkan nyawa mereka. Sampai manajer lah yang turun tangan dan malah mengatakan kalau ini bukanlah kesalahan menara pemburu iblis, melainkan adalah kesalahan mereka sendiri yang sembarangan dalam mengambil misi. Tentunya ia tetap akan memberikan kompensasi sebesar 20.000 poin saja. Jelas Hao Chen yang mendengarnya benar-benar sangatlah marah. Apalagi manajer ini tak peduli sama sekali dan hanya mengatakan jika mereka adalah pejabat dari 6 aliansi, mungkin ia bisa mendengarkan protesannya. Tentunya ia pun langsung menyuruh mereka semua untuk segera pergi. Untungnya di saat itu jugalah para ketua dari 6 aliansi pun turun tangan dan membela tim pemburu iblis. Bahkan mereka menegaskan kalau 6 aliansi sudah sepakat untuk memecat manajer menara iblis yang sudah mempermainkan informasi serta membahayakan nyawa dari anggotanya. Bahkan tak hanya sekedar dipecat, manajer juga akan dipenjara selama 10 tahun, ya kan? Alhasil manajer yang tadinya sosokan sekarang malah meminta ampun. Tapi sayangnya semua tak peduli sama sekali. Kemudian Tuan Paladin pun menghampiri dan meminta maaf secara langsung atas kesalahan ini. Bahkan ia akan memberikan kompensasi sebesar 200.000 poin. Awalnya Hao Chen yang mendengarnya masih tak terima karena memang mereka sudah menyelesaikan misi di tingkat raja ini. Sontak semua pun benar-benar sangatlah kaget. Apalagi Yin Er bilang karena mereka berhasil menyelesaikannya, jadi 200.000 ini juga belum sebanding. Jelas pendeta Ruo yang mendengarnya, ia pun langsung menanyakan bagaimana mereka bisa menyelesaikannya. Alhasil Hao Chen pun menjelaskan semuanya kalau Goa Raungan ini memiliki rahasia yang sangat besar. Bahkan ia berniat untuk menemui ketua aliansi secara pribadi dan menceritakan semuanya, ya kan? Cerita berlanjut di mana setelah Hao Chen menyelesaikan misi di Goa Raungan kemarin di kota suci, mereka pun langsung disambut oleh 6 ketua aliansi. Tentunya mereka pun langsung menanyakan bagaimana Hao Chen dan kawan-kawan bisa menyelesaikan misi tersebut. Tapi di sana Hao Chen bilang kalau goanya memiliki rahasia yang sangat besar. Bahkan ia berniat menemui ketua aliansinya secara pribadi. Alhasil sesampainya di tempat dari kakek yang, Hao Chen dan Tuan Paladin pun menceritakan semua rahasia yang ada di Goa Raungan. Namun untuk token poin dari tim pemburu iblis malah tak bisa direkam lagi, yang membuat ia pun beranggapan kalau ada kekuatan yang sudah menekannya. Sontak kakek yang mendengarnya, ia pun langsung fokus kepada Necromancer-nya. Apalagi mereka juga tak menyangka sosok legendaris seperti Necromancer bisa muncul kembali. Tentunya Tuan Paladin juga cukuplah kaget karena memang di masa lalu hanya dengan kekuatannya saja Necromancer sudah bisa menghancurkan era kejayaan dari manusia. Tapi sekarang ia malah memilih Hao Chen sebagai penerusnya. Namun di sana melihat kakek yang sepertinya tidak khawatir, Tuan Paladin sedikit bertanya-tanya. Terlebih lagi Necromancer ini adalah sosok yang jahat yang tak boleh dibiarkan berada di tubuh Hao Chen. Tapi berbeda dengan kakek yang, di mana ia bilang kalau ia sudah menjelajahi Eternal Melody milik Hao Chen dan tak ada kejahatan sama sekali, melainkan malah ada warna putih yang paling murni. Namun sayangnya dengan kekuatannya yang sekarang ia tak bisa mempelajarinya lebih jauh, apalagi Necromancer sendiri benar-benar misterius. Yang pada akhirnya ia pun beranggapan kalau Hao Chen sendirilah yang bisa menjelajahi rahasia ini lebih dalam. Alhasil Hao Chen juga tak keberatan sama sekali dan langsung menjanjikan jika kekuatan Necromancer akan merugikan pihak mereka, maka ia pasti akan menebas semuanya. Sontak kakek yang mendengarnya juga sangatlah senang dan sangat percaya kepada Hao Chen. Tapi meskipun begitu, mereka juga mengingatkan agar hal ini tidak dibicarakan kepada siapapun, kecuali kepada orang-orang terdekatnya. Bahkan jika ada sedikit kejanggalan saja, langsung laporkan saja.
Alhasil Hao Chen pun juga mengiyakannya. Selain itu, ia juga membahas soal informasi yang ia dapatkan dari Kaisar Iblis kemarin, di mana ras iblis berniat menyerang perbatasan Zenan demi aula ilusi. Sontak mereka yang mendengarnya benar-benar sangatlah kaget, yang ternyata aula ilusi itu adalah ruang yang sangat ajaib, di mana di dalamnya ada berbagai harta rahasia yang dihasilkan dari kekuatan langit dan bumi, atau bisa disebut juga sebagai rumah harta yang sangat besar. Tentunya jika waktunya tiba, aliansi pasti akan mengirimkan beberapa pasukan untuk menjelajahinya. Karena memang di masa lalu rata-rata harta di sana adalah tungku yang langka. Jelas kakek yang lagi-lagi bertanya-tanya apa tujuan dari ras iblis, karena nyatanya tungku tak ada gunanya bagi mereka. Alhasil Tuan Paladin yang mendengarnya langsung beranggapan mungkin ras iblis ingin mengambil sumber daya mereka agar melemahkan kekuatan mereka. Apalagi jika dipikir-pikir aula ilusi memang akan terbuka sebentar lagi. Yang pada akhirnya karena ini bukanlah masalah biasa, jadi ia pun memutuskan untuk pergi ke perbatasan dan memperkuat pertahanan di sana. Sedangkan untuk Hao Chen, ia pun juga bergegas pergi. Di sana menyadari kalau aula ilusi begitu penting, ia juga tak berniat untuk membiarkan Kaisar Iblis mendapatkan apa yang ia mau. Sampai Hao Chen pun menemui lagi rekan-rekannya, yang ternyata aliansi beneran memberikan kompensasi kepada mereka sebesar 400.000 poin kontribusi. Bahkan Hao Chen langsung membagikan kepada semuanya termasuk ke tim sebelah. Jelas semua yang melihatnya benar-benar full senyum, ya kan? Bahkan tim sebelah sangat berterima kasih atas kerjasama yang sudah dijalani. Namun di sana menyadari kalau Lin Xin dan senior Lin Xin tidak ada di sana, Hao Chen juga sedikit bertanya-tanya. Yang ternyata dua bucin yang satu ini malah berada di sebuah ruangan, di mana Lin Xin malah sangat protes atas ciuman mereka kemarin, karena katanya itu adalah ciuman pertamanya dan senior Lin Xin harus bertanggung jawab. Ya lur ya, waduh. Sontak senior Lin Xin sendiri juga sangatlah kaget dan bertanya-tanya kenapa ia harus bertanggung jawab. Tapi Lin Xin yang memang sedikit narsis, ia pun bilang kalau ia adalah calon penerus penguasa di kuil magic dan idaman para wanita. Tentunya ia benar-benar tak terima kalau ciuman pertamanya malah direbut oleh senior Lin Xin. Namun jelas senior Lin Xin juga tak peduli akan hal itu dan menegaskan kalau ciuman kemarin juga adalah ciuman pertamanya. Bahkan kali ini ialah yang membalikkan keadaan dan menyuruh Lin Xin untuk bertanggung jawab, di mana Lin Xin harus menjadi pengikutnya selama 100 hari. Sontak Lin Xin yang mendengarnya ia juga mengatakan hal yang sama, di mana senior Lin Xin juga harus menjadi pengikutnya atas dasar tanggung jawabnya. Tapi di sana di tengah-tengah perdebatan mereka, Hao Chen dan kawan-kawan pun berhasil menemukan keberadaannya dan mengintip dari luar. Sampai karena perdebatannya yang semakin memanas, Lin Xin malah mengatakan daripada bertanggung jawab beberapa hari, lebih baik ia akan bertanggung jawab selamanya, ya kan? Wede. Alhasil keadaan yang tadinya sangat memanas sekarang malah menjadi romantis. Tapi sayangnya Xiaomu dari tim sebelah tiba-tiba malah datang dan merayakan keberhasilan dari misi mereka kemarin. Sontak mereka berdua pun langsung dibuat salting, ya kan? Waduh. Sementara di sisi lain, Chai Er tiba-tiba malah mengamuk dan menghancurkan beberapa benda di ruangan. Untungnya Hao Chen pun datang dan mencoba menenangkannya. Yang ternyata Chai Er masih baik-baik aja, melainkan ia sedang melatih teknik reinkarnasinya. Jadi setelah kehilangan 3 indera kemarin, Chai Er terjebak lagi di dalam kegelapan. Tapi hal itu malah ia manfaatkan untuk melatih teknik reinkarnasinya. Apalagi ia juga sangat ingin mencari tahu tentang aturan dari teknik reinkarnasi. Tapi di sana ketika ia berlatih tadi, ia pun menyadari kalau ada niat pedang yang tajam di dalam pedang reinkarnasinya. Tentunya ia pun menebak kalau pedang itu sudah ditinggalkan oleh anak reinkarnasi sebelumnya, di mana ialah satu-satunya assassin yang pernah melawan Kaisar Iblis. Jelas karena niat pedangnya sudah ada di pedang reinkarnasi milik Chai Er, jadi Chai Er berniat untuk menguasainya. Yang pada akhirnya ia pun menyuruh Hao Chen untuk mengantarkannya ke kuil assassin karena katanya di sana ada tempat yang cocok untuk ia berlatih. Tentunya untuk sekarang ini ia hanyalah beban saja. Sontak Hao Chen yang mendengarnya langsung menyangkal perkataan itu. Selain itu ia juga sudah mempunyai tempat yang lebih cocok untuk Chai Er berlatih.
Yang sudah jelas tak lain dan tak bukan adalah Tower Eternal, di mana Hao Chen langsung membawa ayangnya ke tower tersebut. Alhasil di saat yang sama terdengarlah suara dari Necromancer yang menceritakan sedikit tentang dunia, di mana ia bilang bayangkan sebuah titik cahaya muncul di kegelapan yang tidak berujung, di mana cahaya itu perlahan mulai membesar dan mengandung energi yang tidak terbatas. Tapi kemudian waktu, ruang, dan zat di masa lalu diceritakan oleh orang-orang dari berbagai dimensi sampai terbentuklah galaksi yang luas ini. Namun para manusialah yang memulai kekacauan yang paling mendasar dan lambat laun bahkan mampu mengubah dunia. Tentunya mereka yang tak tahu apa-apa malah semakin jauh dari misteri yang sebenarnya. Sampai pada akhirnya mereka pun beneran tak mengerti kenapa semua hal ini dimulai dari titik cahaya yang sangat kecil. Tapi jelas berbeda dengan Necromancer, ia sudah menemukan jawabannya, di mana itu adalah sebuah aturan. Jelas ia pun membentuk sebuah cahaya bintang dan mengatakan kepada Hao Chen sebagai murid tercinta kalau inilah warisannya, di mana di dalamnya ada aturan dan jawaban dari dunia ini. Tentunya ia pun berharap agar Hao Chen bisa mengungkapkannya secara perlahan dan memasukkan cahaya itu ke kalung Eternal Melody. Tak hanya itu, ia juga akan menunggu Hao Chen untuk melangkah ke puncak dan menemui dirinya ini. Dengan begitu mereka pasti akan berada di puncak dunia dan nama mereka pasti akan dikenang di seluruh alam semesta. Sontak Chai yang mendengar semuanya hanya mengatakan kalau Hao Chen sepertinya sudah mendapatkan harta berharga. Jelas Hao Chen yang menyadari kalau Chai juga bisa mendengar perkataan tadi benar-benar sangatlah kaget. Apalagi Chai bilang kalau ia tak hanya bisa mendengar, melainkan juga bisa mengetahui apa yang terjadi kepada Hao Chen kemarin. Yang pada akhirnya Hao Chen tak mau membahas lagi soal Necromancer-nya dan mengatakan kalau Eternal Melody bisa mempercepat pemulihannya. Oleh sebab itulah ia membawanya ke tempat ini untuk Chai berlatih. Bahkan sebagai penerus dari Necromancer, Hao Chen langsung memodifikasi tempat tersebut dan membuat tempatnya pun sangat romantis. Yang sudah jelas endingnya langsung tipis-tipis, ya kan? Waduh, King. Kemudian Hao Chen pun keluar dari menara dan melihat bocil undead yang sedang mengukir patung dirinya. Yang ternyata bocil undead ini bernama Xiao Xiao. Tentunya ia mengukir patung Hao Chen ini karena perintah dari Necromancer sebagai penerus darinya. Alhasil Hao Chen yang melihatnya hanya geleng kepala. Yang pada akhirnya ia pun menanyakan di mana pintu masuk dari ujian tingkat pertama. Sontak Xiao Xiao pun menjelaskan kalau Tower Eternal ini dibagi menjadi 7 lantai. Tentunya Hao Chen disuruh ke lantai pertama dulu untuk mengikuti ujian pertama. Jelas jika ia berhasil menyelesaikan semua ujiannya, maka Hao Chen akan mendapatkan hadiah dari Necromancer-nya. Alhasil karena Hao Chen juga penasaran dengan rahasia di sini, jadi ia pun bersedia untuk mengikuti ujiannya. Di mana untuk ujian pertama ini memiliki tingkat kesulitan 1 bintang karena Hao Chen harus menghadapi beberapa pasukan undead. Tak hanya itu, semua artefak pendukung miliknya juga dibatasi di dalam pertarungan ini. Sontak Hao Chen yang melihat musuhnya tetap saja dibuat kaget karena memang pasukan undeadnya adalah kesatria pelindung dan kesatria retri. Apalagi setelah bertarung tipis, kedua musuhnya ini setara dengan kesatria di tingkat 5 dan memiliki kerjasama yang sangat bagus. Alhasil Hao Chen pun langsung tarung serius dalam menghadapi dua musuh tersebut. Apalagi ia sendiri juga sudah berada di puncak tingkat 5. Tentunya Hao Chen juga langsung tarung agresif dan mengeluarkan beberapa teknik pedangnya. Yang sudah jelas sebagai calon penerus Necromancer, Hao Chen sangatlah mendominasi pertarungannya. Sampai ia pun berhasil mengalahkan satu pasukan undead dengan teknik pedang teratai miliknya. Tapi di sana mayat dari pasukan undeadnya tadi tiba-tiba malah berubah menjadi cahaya hitam yang membuat Hao Chen pun dapat mengubah niat pedang menjadi energi jahat. Bahkan ia juga diajarkan cara menguasainya dan mendapatkan teknik terbaru yaitu teknik tebasan tanpa ampun dari tebasan Asyura. Yang sudah jelas tak butuh waktu yang lama satu undead yang tersisa langsung tereksekusi, ya kan? Wede. Cerita berlanjut di mana setelah Hao Chen berhasil menyelesaikan ujian tingkat pertama dari Necromancer kemarin, di sisi lain Lin Xin dan kawan-kawan yang mendapatkan ratusan ribu poin kontribusi benar-benar sangatlah senang dan langsung berniat untuk berbelanja di menara pemburu iblis.
Tapi sayangnya di saat itu juga lah muncullah seorang bocah cewek yang bernama Xiao Liu yang menantang tim mereka untuk bertarung. Sejadi Xiao Liu ini adalah seorang pendeta atau support di tingkat 6. Bahkan ia langsung membuat taruhannya, di mana jika mereka menang maka mereka akan mendapatkan 15.000 poin kontribusi. Tapi jika mereka kalah, mereka lah yang akan memberikan Lin Xin dan kawan-kawan 15.000 poin kontribusi. Namun di sana melihat Xiao ini yang berpostur kecil, Lin Xin malah langsung menghampirinya dan mengingatkan kalau bocah harus berbicara sopan. Sontak hal itu membuatnya pun sangatlah marah dan menegaskan kalau ia ini adalah senior mereka. Alhasil ia pun langsung memanggil satu rekannya yang bernama Lao Wu yang merupakan kesatria di tingkat 5. Tapi di sana lagi-lagi senior Han Yu tak mau meladeninya dan berniat untuk segera pergi. Sampai senior Lao Wu pun mengatakan jika mereka dapat memenangkan pertandingannya, maka ia akan memberikannya 100.000 poin kontribusi. Sontak mereka yang tadinya tidak tertarik sekarang sudah mulai tertarik. Bahkan Lin Xin langsung menggunakan kekuatannya untuk melihat kemampuan mereka berdua. Yang ternyata Xiao ini adalah anggota dari tim pemburu iblis nomor 8 di tingkat prajurit. Yang ternyata Xiao ini adalah anggota dari tim pemburu iblis nomor 8 di tingkat prajurit dengan senjata tongkat cahaya. Sama halnya dengan Lao Wu, ia juga anggota dari tim pemburu iblis nomor 8 di tingkat prajurit dengan senjata kapak anginnya. Alhasil menyadari tingkatan musuh yang tak jauh dari mereka, Lin Xin pun benar-benar tertarik dan mengajak rekan-rekannya untuk berdiskusi dulu. Yang secara kebetulan di saat yang sama Hao Chen pun akhirnya kembali dari Menara Eternal. Sontak tanpa basa-basi lagi, Lin Xin pun langsung menceritakan semuanya kalau Lao Wu ini berniat menantang mereka dengan hadiah 100.000 poin kontribusi. Yang sudah jelas Hao Chen juga tak keberatan sama sekali dan menanyakan siapa yang ingin ditantang oleh senior Lao Wu. Yang tanpa diduga senior Lao Wu langsung mencoba menebak karakter musuh. Di sana ia bilang untuk Botak dan Yuan Yuan sepertinya terlihat garang. Sedangkan untuk Yin ia malah sangatlah lemah. Senior Han Yu yang sangatlah misterius dan Lin Xin terlihat seperti penipu. Yang pada akhirnya melihat Hao Chen yang putih mulus dan terlihat lemah, ia malah memilih Hao Chen untuk menjadi lawan duelnya. Ya lur ya, waduh. Sontak Hao Chen yang mendengarnya lagi-lagi tak keberatan sama sekali dan mengingatkan soal taruhan tadi. Alhasil karena doi juga tak keberatan, mereka pun langsung bergegas pergi ke arena suci. Jelas para penonton yang melihatnya benar-benar mengunggulkan senior Lao Wu dalam pertarungan ini. Yang pada akhirnya di arena duel di antara mereka pun tak bisa dielakkan. Di sana keduanya sama-sama langsung mengeluarkan senjatanya dan mulai tarung agresif. Yang tanpa diduga senjata kapak milik senior Lao Wu ini ternyata juga bisa memberikan serangan sihir. Alhasil mereka yang melihatnya langsung menyadari berarti dari senjatanya lah mereka bisa sangatlah pede untuk menantang ini. Tapi meskipun begitu Hao Chen juga tak gentar sama sekali dan tetap bisa mengcounter semua serangan musuh. Yang sudah jelas setelah kembali dari Menara Eternal kemarin, King Hao Chen sudah di puncak dari tingkat 5. Namun meskipun begitu, senior Lao Wu juga tidaklah gentar dan tetap mencoba untuk menyerang. Terlebih lagi ia bilang tak peduli seberapa kuat Hao Chen, sayangnya ia sudah masuk ke dalam perangkapnya. Alhasil tanpa basa-basi lagi, senior Lao Wu pun langsung membentuk sebuah formasi dan mengeluarkan teknik tebasan badai anginnya. Sontak semua yang melihatnya lagi-lagi sangatlah kaget karena memang ini bukanlah teknik seorang kesatria, melainkan adalah teknik sihir tingkat ke-7 yang dihasilkan dari senjata kapaknya. Sama halnya dengan senior Lao Wu, dengan teknik tingkat tingginya ini ia langsung merasa di atas angin dan menyuruh Hao Chen untuk menyerah saja. Sayangnya sebagai king yang sebenarnya Hao Chen menolak untuk menyerah dan tetap memutuskan untuk melawan. Alhasil senior Lao Wu juga tak segan-segan dan mulai memberikan serangan andalannya ini yang ia namai sebagai serangan sapuan angin. Sontak para penonton lagi-lagi cukuplah kaget karena memang senior Lao Wu memperkecil badai anginnya dan membentuk formasi untuk menjebak musuh. Tapi jelas King Hao Chen juga memiliki trik yang sama dan mengeluarkan teknik pedang pusaran. Awalnya senior Lao Wu yang melihatnya masih sangatlah pede dan beranggapan kalau anginnya tak akan bisa ditembus. Apalagi kesatria di tingkat 7 aja tak akan bisa melewatinya.
Namun sayang, teknik pedang pusaran warisan dari Long Xingyu atau ayahnya dulu benar-benar bisa menembus pertahanannya. Tentunya Hao Chen sendiri langsung mengkritiknya karena memang senior Lawu hanya bergantung kepada senjata sihir dan mengabaikan kultivasinya. Sedangkan untuk senior Lawu sendiri, doi yang tadinya meremehkan Hao Chen karena tampangnya yang polos dan terlihat lemah, sekarang ia pun mulai ketar-ketir dan mengakui kehebatannya. Apalagi dengan pedang miliknya, Hao Chen benar-benar mulai agresif dan mengakhiri pertarungan menggunakan teknik pedang naganya. Dengan ini, senjata kapak kesayangan milik senior Lawu pun harus dibuat patah, ya kan? Jelas semua yang melihatnya benar-benar dibuat kaget karena ternyata senior Lawu malah dikalahkan oleh junior. Sementara untuk senior Lawu, tanpa diduga ia masih tak mau mengakui kekalahannya karena katanya kakak Fangnya sudah menghabiskan banyak poin kontribusi demi membelikannya senjata ini. Oleh sebab itulah ia tak mau mengecewakannya dan tetap ingin memenangkan pertarungan demi poin kontribusi. Berbeda dengan wasit melihat senior Lawu yang sudah kehilangan senjatanya, ia pun langsung berniat untuk menyatakan pemenang dari pertandingannya. Tapi sayang di saat itu juga lah senior Lawu pun bangkit dan mengeluarkan satu harta yang aneh. Di mana bocil Xiao yang melihatnya awalnya sudah mengingatkan agar senior Lawu tidak menggunakannya karena katanya harta itu dibeli oleh senior Fang untuk menyelamatkannya. Namun di sana senior Lawu tetap meneteskan darahnya ke dalam harta itu dan memunculkan aura iblis yang aneh. Sontak para penonton lagi-lagi sangatlah kaget dan beranggapan kalau itu adalah teknik terlarang yang legendaris. Dan benar saja di saat itu jugalah harta tersebut memunculkan sebuah boneka robot yang bahkan menyerang senior Lawu itu sendiri. Di sana ia bilang kalau senior Lawu sudah berani-beraninya membangunkannya. Sedangkan untuk senior Lawu ia pun hanya bilang kalau ia membangunkannya untuk mengalahkan Hao Chen. Alhasil boneka robot tersebut seketika fokus kepada Hao Chen dan mengatakan kalau ia akan membunuh semuanya. Untungnya Hao Chen pun langsung menyadari kalau robot ini adalah atribut kegelapan. Alhasil ia pun bisa mengetes kekuatannya dan mengeluarkan teknik terbarunya kemarin yaitu tebasan Asyura. Yang tanpa diduga dengan teknik tebasan Asyura, boneka robotnya seketika langsung menghilang dan serangan tersebut langsung mengarah kepada senior Lawu. Untungnya di saat itu juga lah muncullah seorang kesatria lagi yang bergegas menahan serangan Hao Chen. Sontak Hao Chen yang melihatnya benar-benar sangatlah kaget karena memang kesatria ini malah bisa menahan teknik Asyuranya hanya dengan satu tangannya saja. Yang ternyata kesatria ini bernama Zhang Fangfang atau kapten dari tim pemburu iblis nomor 8. Tentunya ia benar-benar meminta maaf atas apa yang dilakukan oleh anggotanya. Untungnya Hao Chen tak keberatan sama sekali dan mau memaafkannya. Berbeda dengan Xiao, ia juga meminta maaf karena mereka lagi-lagi membuat masalah untuk kaptennya. Sontak hal itu membuat Kapten Fang pun cukuplah kesal dan mengingatkan perkataannya sebelumnya kalau mereka tak boleh bertarung dengan sesama prajurit. Jelas jika mereka tak mau menurutinya maka berhenti mengikutinya. Alhasil bocil Xiao pun lagi-lagi meminta maaf dan mengatakan satu-satunya alasan mereka melakukan ini dan mengumpulkan poin kontribusi untuk membelikan satu set perlengkapan kepada Kapten Fang itu sendiri. Tapi Kapten Fang tetap saja marah dan menyuruh senior Lawu untuk segera meminta maaf kepada Hao Chen. Namun senior Lawu yang mendengarnya malah mengatakan kalau kaptennya selalu saja seperti ini dan tak pernah menyalahkannya. Bahkan setiap mereka membuat masalah ia selalu ada untuknya dan juga ketika menjalankan misi kemarin Kapten Fang bahkan rela terluka demi mereka. Tapi sekarang boneka dan senjata kapaknya sudah hilang begitu saja. Jelas senior Lawu benar-benar meminta maaf atas dirinya yang tidak berguna ini. Bahkan ia menyuruh agar kaptennya mengeluarkannya saja dari timnya ini. Namun tanpa diduga sebagai seorang kapten, Kapten Fang tak peduli akan hal itu dan menegaskan selama ia masih menjadi kapten ia tak akan pernah meninggalkan rekan-rekannya. Alhasil Xiao dan senior Lawu pun mau mengakui kekalahannya dan meminta maaf kepada Hao Chen. Sama halnya dengan Kapten Fang, ia bilang agar Hao Chen tidak memasukkan masalah ini ke dalam hati. Yang sudah jelas Hao Chen lagi-lagi memaafkannya dan mengatakan jika tidak seperti ini mereka tak akan saling mengenal.
Yang pada akhirnya Kapten Fang lah yang mengatakan jika suatu saat mereka butuh bantuan, maka laporkan saja padanya. Di sana wasit pun langsung menghampiri dan sedikit menyayangkan soal Kapten Fang ini yang katanya memiliki nasib yang sial. Karena memang doi yang adalah jenius muda yang berhasil mencapai tingkat 6 dengan cepat. Tapi ketika seleksi pemilihan tim dulu, ia malah mendapatkan 5 anggota yang yatim piatu semua. Yang membuat Kapten Fang harus mengurus semuanya. Bahkan ia sendiri tak memiliki poin kontribusi sama sekali demi membahagiakan rekan-rekannya. Tentunya wasit sendiri sedikit menyayangkan karena katanya tim dari Kapten Fang pasti akan sulit untuk promosi. Sontak Yuan yang melihatnya juga cukuplah kagum dan memuji Kapten Fang itu. Tapi Lin Xin malah menggodanya karena memang nama mereka hampir sama, yaitu Yuan dan juga Fang, ya kan? Waduh. Yang pada akhirnya wasit pun memberikan hasil taruhan tadi dengan total kemenangan yaitu 110.000 poin kontribusi. Jelas mereka yang melihatnya benar-benar sangatlah senang dan siap memborong semua barang yang ada di lantai 2 menara pemburu iblis. Singkat cerita, mereka pun sudah membeli beberapa barang-barangnya. Bahkan Lin Xin sampai mengeluarkan kameranya untuk mengenalkan setiap barang yang sudah dibeli. Alhasil mereka pun tak keberatan sama sekali, di mana si botak ternyata sudah membeli palu cahaya di tingkat glory. So dikatakan senjatanya ini nggaklah main-main karena memang inti palunya adalah kristal iblis tingkat 7 yang bisa terus meningkat. Sedangkan untuk senior Han Yu, ia sudah membeli perisai di tingkat glory yang sudah dilengkapi oleh 3 lapis elemen cahaya. Bahkan pertahanannya sudah sebanding dengan pertahanan ilahi. Sampai Hao Chen sebagai kapten pun juga tak kalah keren dan mengenalkan set barunya. Di mana ini adalah armor suci tingkat glory yang dilengkapi oleh keterampilan tingkat 6 yaitu perlindungan roh suci. Dengan ini pertahanan milik Hao Chen sudah setara dengan tingkat 7. Kemudian juga ada perisai tingkat glory yang lagi-lagi dilengkapi oleh keterampilan di tingkat 6 yaitu perisai suci. Jelas jika digunakan dengan armor besinya, maka kekuatan keterampilan Hao Chen akan meningkat sebesar 30%. Belum sampai di situ, ternyata senior Han Yu juga sudah membelikan Hao Chen sebuah pedang cahaya yang katanya lebih baik daripada pedang roh sucinya. Tapi Hao Chen tak mau menerimanya dan memberikan pedang tersebut kepada senior Han Yu itu sendiri. Karena katanya pedangnya lebih cocok kepada senior Han Yu. Sama halnya dengan Yin ia juga sudah membelikan armor untuk wakil kaptennya yaitu Chai di mana armor tersebut dikatakan bisa menahan 3 serangan di tingkat 6. Tapi ngomong-ngomong soal Chai mereka pun menanyakan di mana ia sekarang. Alhasil Hao Chen pun akan membawa mereka ke suatu tempat yang ia namai sebagai markas rahasianya. Sontak tanpa basa-basi lagi, ia pun langsung membawa semua rekan-rekannya ke Menara Eternal ya lur ya. Tapi sayang episode yang kali ini harus berakhir sampai di sini. So terima kasih untuk semua yang sudah menonton. Sampai jumpa di konten berikutnya. See ya!